Badai tropis B menghantam Laut Jawa lebih cepat dari perkiraan. Membawa embusan angin kategori 12 dan hujan lebat yang menyapu langit Jakarta. Penerbangan saya ke Tokyo pukul 11 malam dibatalkan pada menit terakhir saat saya sudah menunggu di lounge kelas bisnis. Beban kerja yang luar biasa sebagai CEO. Ditambah kelelahan setelah rapat maraton. Membuat pelipis saya berdenyut nyeri. Saya hanya ingin pulang. Memeluk Lia. Istri kecil saya yang sedang mual-mual di trimester ketiga. Untuk tidur nyenyak. Membuang semua kelelahan dunia bisnis. Saat taksi menurunkan saya di depan gerbang villa bergaya Eropa di kompleks perumahan mewah, jam tangan saya menunjukkan pukul 1.45 pagi. Angin bertiup kencang. Hujan menerpa wajah saya. Saya membawa koper kecil. Tidak membunyikan bel. Tidak menelepon sebelumnya karena takut mengganggu tidur Lia. Beberapa hari ini dia mual parah. Muntah setiap makan. Dan tampak kurus. Saya menggunakan sidik jari untuk membuka gerbang besi dan diam-diam melangkah melintasi halaman yang gelap gulita di bawah guyuran hujan. Villa itu sunyi senyap. Lampu jalan menembus dedaunan pohon trembesi. Menciptakan bayangan abu-abu gelap di dinding rumah. Saya perlahan memasukkan kunci ke lubang pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid. Kunci pintu terbuka dengan suara klik yang sangat pelan bercampur dengan guntur gemuruh di luar. Namun, saat pintu baru saja sedikit terbuka, yang menyambut telinga saya bukanlah keheningan damai sebuah rumah di tengah malam. Dari lantai 2, terdengar suara pecah belah yang memekakkan telinga. Disertai rintihan tercekik dan kesakitan yang menyayat hati seorang wanita. Jantung saya tiba-tiba berhenti berdetak sesaat. Darah di pembuluh darah. Saya terasa membeku. Itu suara Lia. Istri saya. Saya meninggalkan koper tergeletak di atas keset. Bergegas menaiki tangga dengan kecepatan binatang. Buas. Anak tangga marmer yang licin tidak menghentikan saya. Saya berlari menuju kamar tidur utama kami. Tempat cahaya lampu kuning memancar dari celah pintu yang sedikit terbuka. Saya menahan napas. Mengintip ke dalam. Dan pemandangan yang terbentang di depan mata saya seperti pedang berkarat yang menusuk langsung retina saya. Menghancurkan seluruh dunia ilusi keluarga yang hangat dan bahagia yang telah saya bangun dengan darah dan air mata. Di tengah lantai kayu mahal. Lia. Istri yang saya cintai lebih dari nyawa saya. Terbaring meringkuk. Gaun tidur putihnya berantakan. Robek di bagian bahu. Berlumuran bercak darah merah. Wajahnya bengkak. Sudut bibirnya berdarah. Dan yang paling mengerikan, tangan kurusnya memegangi perut hamilnya yang baru 3 bulan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dalam ketakutan ekstrem. Di atasnya, Bu Sari. Ibu kandung saya. Wanita yang telah saya berikan puluhan miliar rupiah untuk berbakti. Dengan satu tangan menjambak rambut panjang Lia. Menariknya ke belakang. Tangan Bu Sari yang lain terangkat. Menampar wajah menantu perempuannya yang sudah babak belur. Bu Sari sama sekali tidak terlihat seperti ibu yang lembut. Wajahnya berkerut. Menampakkan lipatan kekejaman. Matanya merah menyala seperti mata binatang buas yang sedang memangsa. Menangis lagi sana, teriak sekencang-kencangnya sampai tenggorokanmu pecah pun tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Si brengsek Yoha sudah terbang ke Jepang. Rumah ini milikku. Di mana kamu menyembunyikan kata sandi brankas? Katakan kamu bermaksud menelan seluruh harta anakku untuk diberikan kepada keluargamu di kampung. Ya dasar benalu. Tikus yang jatuh ke lumbung padi. Hari ini aku akan memukulmu sampai keguguran. Memukulmu sampai kamu pergi dari rumah ini, Bu Sari mendesis. Suaranya melengking tajam seperti logam menggores kaca. Sambil memaki Bu Sari juga menggunakan lutut kurusnya untuk menusuk keras pinggang istri saya. Lia terisak kesakitan. Air mata bercampur darah segar mengalir di dagunya. Dia memohon ampun. Matanya menatap ibu mertuanya penuh keputusasaan. Tapi ibu saya tidak berhenti. Semakin melihat menantu perempuannya lemah, Bu Sari semakin senang. Menendang lagi pahanya. Tapi itu belum semua kekejaman malam ini.
Kurang dari 2 meter dari sana. Di sudut ruangan tempat saya menaruh brankas besar yang aman. Dinda, adik kandung saya, yang berusia 24 tahun, sedang menggeledah dengan panik. Papan elektronik brankas sudah hancur. Mungkin mereka menggunakan linggis untuk membukanya. Tetapi gagal. Sekarang Dinda menggunakan pemotong besi dan palu godam untuk terus-menerus memukul engsel brankas. Dia mengenakan piyama sutra mahal yang dibelikan Lia bulan lalu. Wajahnya basah oleh keringat. Tetapi matanya bersinar terang dengan keserakahan yang menyakitkan. Di sekelilingnya, kotak-kotak perhiasan dan jam tangan bermerek milik kami sudah dikeluarkan. Berserakan di tempat tidur. Sebuah tas travel besar terbuka lebar. Di dalamnya penuh dengan tumpukan uang tunai, sertifikat tanah, dan batangan emas yang telah dia kumpulkan dari laci meja kerja saya. Pukul saja sampai mati Dinda. Pukul brankas itu kencang-kencang. Si wanita jalang ini keras kepala sekali. Aku sudah menamparnya sampai giginya copot tapi dia tetap tidak mau menyebutkan kata sandinya. Cari pisau cutter di sudut meja itu. Sayat wajahnya biar dia tahu rasa kalau masih berani menyimpan uang. Harta kakakmu. Bagaimana bisa si rubah betina ini mengaturnya? Cepat ambil semua berlian itu. Besok pagi kita akan mengganti nama di sertifikat tanah. Saya terpaku di luar pintu. Dada saya berdegup kencang. Udara di sekitar terasa menipis. Pekat dengan bau amis darah dan kebusukan hati manusia. 7 tahun berjuang di dunia bisnis. Menghadapi pesaing paling kejam. Saya belum pernah melihat pemandangan seburuk, sehina, dan semengerikan ini. Itu ibu kandung saya. Itu adik kandung saya. Orang-orang yang telah saya gigit jari. Menahan semua tekanan pekerjaan untuk mengirimkan ratusan juta setiap bulan untuk uang jajan mereka. Orang-orang yang saya kira dengan naif akan menjaga istri saya yang sedang hamil saat saya tidak di rumah. Apa yang mereka lakukan ini? Mereka mencabik-cabik, menyiksa, dan merampok secara terang-terangan di rumah saya sendiri. Di atas tubuh istri yang paling saya cintai. Kemarahan membara seperti lava panas yang mengalir di setiap pembuluh darah. Itu membakar habis. Tidak menyisakan sedikit pun abu yang disebut ikatan ibu anak. Ikatan persaudaraan bodoh yang pernah saya hormati. Naluri seorang pria yang marah mendorong saya untuk mendobrak pintu. Melompat masuk dan mencekik mereka satu persatu. Melemparkannya melalui balkon lantai 2. Tetapi akal sehat seorang pebisnis mengajarkan saya bahwa ketika menghadapi iblis yang menjelma, kekerasan hanya akan merusak segalanya. Jika saya menyerbu dan memukuli mereka, mereka akan berteriak bahwa saya adalah anak durhaka yang memukuli ibu tua. Mereka akan menggunakan darah daging keluarga untuk mengikat, memanipulasi, dan memutarbalikkan fakta. Tidak. Saya tidak akan memberi mereka kesempatan itu untuk memusnahkan parasit. Tidak dengan mencaci maki mereka, tetapi dengan membongkar wajah asli mereka di depan hukum. Mengunci mereka dengan hukuman yang tidak dapat disangkal. Tangan saya terkepal erat sampai sendi-sendi saya bergemeretak. Saya mundur selangkah ke bayangan gelap lorong. Mengambil ponsel dari saku jas. Saya mengaktifkan kamera dan beralih ke mode perekaman video paling tajam. Saya mendekatkan lensa ke celah pintu. Diam-diam merekam seluruh adegan ibu saya menjambak rambut dan menampar istri saya, serta adik perempuan. Saya menghancurkan brankas dan merampas harta benda. 3 menit. 4 menit. Setiap detik berlalu. Setetes darah Lia jatuh ke lantai. Adalah satu tusukan pisau yang memutuskan sebagian terakhir kemanusiaan saya untuk para pelaku di ruangan itu. Setelah video menyimpan bukti yang tak terbantahkan, saya langsung menyinkronkannya ke platform cloud. Selanjutnya, tanpa ragu sedikit pun, saya menggesek layar. Menekan tombol panggil 113. Telepon berdering 2 kali. Dan di ujung sana terdengar suara tegas. Petugas polisi reaksi cepat. Polisi 113. Ada yang bisa saya bantu?
Saya menarik napas dalam-dalam. Tidak berteriak. Tidak gemetar. Suara saya terdengar di kegelapan malam. Lambat. Jelas. Dingin dan tajam, seperti pisau cukur. Sengaja dengan volume yang cukup keras menembus celah pintu kamar tidur. Saya Yoga Putra, pemilik rumah di villa nomor 12. Kompleks Nam Vien. Rumah saya sedang diserbu. Ada 2 orang yang mencoba merusak brankas. Merampok harta senilai miliaran rupiah. Serta menyekap dan memukuli istri saya yang sedang hamil dengan kejam. Mereka membawa senjata tajam. Mohon kirimkan pasukan bersenjata segera. Nyawa istri saya terancam. Di dalam kamar tidur. Suara palu yang menghantam brankas tiba-tiba terdiam. Tangan ibu saya yang terangkat. Siap melayangkan tamparan berikutnya. Membeku di udara. Kedua iblis itu seperti disambar petir. Memutar kepala menatap ke arah pintu utama. Saya perlahan menurunkan telepon. Dengan kaki saya menendang keras pintu kayu jati. Pintu yang berat itu membentur dinding di dalam dengan suara gedebuk yang mengguncang seluruh rumah. Saya masuk. Di bawah cahaya lampu kuning yang terang benderang. Saya berdiri tegak di ambang pintu seperti dewa kematian yang muncul dari alam baka. Setelan abu-abu saya basah kuyup oleh air hujan yang menetes tong-tong ke lantai kayu. Mata saya tidak menunjukkan kemarahan. Hanya hitam. Pekat, hening, dan memancarkan aura dingin yang membuat seluruh ruangan luas itu seketika terasa di bawah 0 derajat. Lia mengangkat wajahnya yang babak belur penuh darah menatap saya. Matanya melebar. Dari kepanikan ekstrem berubah menjadi kesedihan yang meledak-ledak. Dia terisak tanpa suara. Mas Yoga. Mas Yoga. Lalu dia pingsan di genangan darahnya sendiri. Dinda menjatuhkan palu godam ke kakinya. Menjerit histeris. Dia mundur. Menabrak tempat tidur. Wajahnya pucat pas. Ibu saya panik. Buru-buru melepaskan jambakan rambut Lia. Dia berdiri terhuyung-huyung. Kedua lututnya bergetar. Berusaha memaksakan senyum miring yang palsu dan memuakan. Yoga. Yoga. Kenapa kamu bilang kamu terbang ke Jepang ini? Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lia itu. Dia mencuri uang keluarga kita. Ibu dan adikmu hanya menginterogasinya untuk mengambilnya kembali. Kenapa kamu memanggil polisi? Ibu adalah ibumu. Kan matikan telepon. Itu, kamu memanggil polisi untuk menangkap ibumu. Saya tidak menjawabnya. Saya melirik melewati wajah berkerut yang mencoba menutupi kejahatannya itu. Melangkah langsung ke tempat istri saya. Saya berlutut. Tidak peduli dengan pakaian mahal saya. Memeluk erat tubuh Lia yang dingin dan lunglai. Bau amis darah menusuk hidung saya. Membuat hati saya serasa tertusuk ribuan jarum. Saya mengangkat mata. Menatap lurus kedua orang tua yang gemetar di sudut ruangan. Saya menyeringai. Senyum kejam dan tegas dari seseorang yang siap mengubur semua masa lalu. Kantor polisi terdekat berjarak 2 kilometer dari sini. Mereka akan tiba dalam 3 menit. Siapkan keterangan Anda baik-baik. Karena malam ini, yang akan keluar dari pintu ini bukanlah ibu dan adik saya. Melainkan 2 penjahat perampok harta benda dan pelaku penganiayaan yang disengaja. Drama para parasit ini resmi saya runtuhkan mulai detik ini. Tidak ada ampun. Tidak ada ikatan darah. Hanya ada pembayaran harga yang berlumuran darah bagi mereka yang berani menyentuh batas terakhir saya. 3 menit menunggu kedatangan polisi mungkin adalah 3 menit terpanjang. Tercekik. Dalam 32 tahun hidup saya duduk di lantai kayu yang berserakan. Dengan noda darah merah tua. Memeluk Lia erat di dada saya. Tubuh istri saya dingin. Ringan, dan bergetar setiap saat seperti daun kering di tengah badai. Dia pingsan karena kesakitan dan kepanikan. Kedua, tangannya masih saling bertautan. Erat melindungi perut bawahnya yang berisi janin kecil yang belum terbentuk. Saya buru-buru melepaskan jas saya yang basah kuyup oleh air hujan. Dengan gemetar menyelimuti tubuhnya.
Berusaha menggunakan sedikit kehangatan tubuh saya untuk menjaga detak jantung istri saya yang semakin melemah. Di sudut ruangan, ibu saya dan Dinda panik seperti tikus yang terpojok ketika mendengar saya menyatakan telah memanggil polisi 113. Sikap arogan dan kejam mereka sebelumnya langsung menghilang, digantikan oleh naluri bertahan hidup yang hina. Dinda dengan tergesa-gesa membuang palu godam dan pemotong besi ke bawah tempat tidur. Dia gemetar berlari ke tas travel berisi uang tunai, sertifikat tanah, dan batangan emas. Berniat menutup resletingnya dan menyembunyikannya di lemari pakaian. Ibu saya terhuyung-huyung berlari ke kamar mandi, mengambil handuk basah, berniat membersihkan noda darah yang berserakan di lantai untuk menghilangkan bukti. Tetapi saya tidak membiarkan mereka berhasil. Saya menggeram. Geraman serak penuh kemarahan membelah kesunyian villa. Berhenti di sana siapapun yang berani menyentuh satupun barang bukti di ruangan ini. Saya bersumpah akan memotong tangannya sebelum polisi datang. Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Ya, aura membunuh yang memancar dari mata dan suara saya membuat ibu saya terdiam di tengah ruangan. Handuk basah jatuh ke lantai. Dinda meringkuk di sudut dinding. Tidak berani bergerak. Mereka tahu sifat saya. Selama bertahun-tahun di dunia bisnis, Yoga Putra ini menepati janji. Saya pernah bersabar. Pernah berlapang dada hanya karena 2 kata ikatan darah. Tetapi malam ini, ketika setetes darah Lia jatuh, kesabaran itu hancur berkeping-keping. Tepat pada saat itu, dari luar gerbang villa, suara sirene mobil polisi yang melengking membela hujan malam. Lampu biru merah yang berkedip menembus jendela balkon, menyapu jejak cahaya dingin ke dalam kamar tidur yang dipenuhi kebohongan. Suara langkah kaki berderap terdengar dari tangga. Tim polisi reaksi cepat, terdiri dari 4 petugas berseragam lengkap dengan peralatan pendukung, mendobrak pintu kaca lantai dasar dan menyerbu masuk sesuai prosedur penanganan laporan perampokan darurat. Ketika kapten polisi memimpin masuk ke pintu kamar, yang terlihat olehnya adalah tempat kejadian yang kacau balau. Brankas dengan panel kontrol yang rusak, perhiasan berserakan, palu godam tergeletak, dan saya sedang memeluk istri yang pingsan di genangan darah. Seketika, dengan refleks seorang aktor profesional, ibu saya tidak melewatkan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia melompat, meraih celana kapten, menangis histeris. Dia berteriak-teriak memerankan seorang ibu tua yang malang yang dianiaya oleh menantu perempuannya. Dia menunjuk lurus ke arah Lia yang terbaring tak sadarkan diri. Berteriak bahwa Lia sendirilah yang mencuri. Dia mengatakan bahwa Lia, saat saya pergi ke luar negeri, mendobrak brankas untuk mengumpulkan uang dan melarikan diri bersama kekasihnya. Dia dan Dinda menemukannya dan mencoba menahan Lia. Dia bahkan memfitnah bahwa luka-luka di tubuh Lia adalah karena dia tersandung dan kepalanya membentur tepi tempat tidur saat keributan. Karena dia sudah tua seperti ini, mana mungkin dia punya tenaga untuk memukuli orang. Dinda melihat ibunya membuka jalan. Segera ikut-ikutan. Dia memeras beberapa tetes air mata buaya. Terisak-isak menjelaskan kepada polisi bahwa dia hanya menggunakan palu untuk membela diri karena diancam akan dibunuh oleh kakak iparnya. Mereka berdua saling mendukung, merangkai cerita yang sempurna, mengubah wanita hamil yang dipukuli dengan kejam menjadi wanita jahat pencuri harta. Mereka berpikir bahwa tanpa saksi, tanpa kamera di kamar tidur, dan dengan status sebagai ibu kandung dan adik kandung pemilik rumah, kata-kata mereka akan memiliki bobot yang lebih besar. Kapten mengernyitkan dahi. Matanya tajam menyapu tempat kejadian. Dia menoleh ke saya meminta penjelasan. Karena saya sendirilah yang menelepon melaporkan perampokan. Saya tidak peduli berdebat dengan fitnah murahan itu. Berdebat dengan orang jahat hanya akan merendahkan nilai kebenaran. Saya perlahan menempatkan kepala Lia bersandar pada bantal lalu perlahan berdiri. Saya mengeluarkan ponsel dari saku, membuka kunci layar,
Menekan video yang telah saya rekam secara sembunyi-sembunyi melalui celah pintu selama 5 menit penuh. Saya mengarahkan layar ponsel langsung ke depan para petugas polisi. Silakan. Para bapak. Ini adalah seluruh kebenaran tentang yang disebut ribut dan tersandung yang baru saja ibu dan adik saya karang. Video diputar dengan kualitas suara yang jernih. Bergema di ruangan itu. Suara ibu saya memaki. Pukul saja sampai mati Dinda. Pukul brankas itu kencang-kencang. Siapa yang menyayat wajahnya biar dia tahu rasa kalau masih berani menyimpan uang. Gambar ibu saya menjambak rambut. Terus-menerus menampar wajah Lia. Gambar Dinda yang dengan panik menggunakan palu godam untuk menghancurkan brankas demi mengambil uang dan sertifikat tanah. Semuanya tampak nyata. Telanjang. Tajam hingga setiap sudutnya. Cahaya dari layar ponsel menerpa wajah kapten polisi. Dia mengernyitkan dahi. Kemarahan terlihat jelas di wajah para penegak hukum. Ketika bukti kuat disajikan. Sandiwara munafik ibu dan adik, saya resmi runtuh. Dinda gagap. Wajahnya pucat pasi. Kakinya gemetar mundur, hingga punggungnya membentur lemari pakaian. Ibu saya terpaku. Tangisan histerisnya tercekik di tenggorokan. Dia tidak menyangka bahwa anak laki-laki yang selalu dia percaya bisa begitu. Kejam berdiri di luar pintu merekam seluruh kejahatan mereka. Daripada menyerbu seperti orang gila. Kapten memberi isyarat kepada bawahannya. Dan segera, 2 petugas polisi mendekat. Mengeluarkan borgol. Suara logam beradu klak-klik. Dingin dan penuh wibawa. Mereka mengumumkan penangkapan dalam keadaan darurat terhadap Dinda atas tindakan perusakan properti. Dengan indikasi perampokan. Sekaligus meminta ibu saya untuk dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas tindakan penganiayaan yang disengaja terhadap wanita hamil. Ibu saya panik. Berontak. Dia berteriak memanggil nama saya. Mencaci maki saya sebagai anak durhaka. Anak sialan. Dilahirkan hanya untuk sekarang mengunci ibunya di penjara demi seorang wanita asing. Dinda menangis memohon saya untuk mencabut laporan. Mengatakan dia masih muda. Tidak ingin masuk penjara. Tidak ingin memiliki catatan kriminal. Tetapi hati saya saat ini telah menjadi gunung. Es abadi. Saya dengan dingin memunggungi teriakan mereka. Mengangkat Lia ke pelukan saya. Saya berkata kepada kapten polisi. Para bapak silakan jalankan tugas hukum Anda. Saya harus membawa istri saya ke UGD. Setelah selesai, saya sendiri yang akan datang ke kantor polisi untuk memberikan semua bukti dan menandatangani surat tuntutan. Tidak ada ampun sama sekali. Saya menggendong istri saya melewati mereka yang berkedok ikatan darah yang sedang diborgol. Kegelapan villa mundur ke belakang. Malam ini, badai di luar mengamuk. Tapi badai sesungguhnya untuk membersihkan tumor ganas dalam hidup saya baru saja dimulai. Ambulans meraung. Membelah hujan lebat di jalanan Jakarta yang licin. Ruangan di dalam mobil terasa sempit. Berbau disinfektan dan darah yang menyengat. Saya duduk meringkuk di samping tandu. Kedua tangan saya terkunci erat. Mata saya terpaku pada wajah Lia yang pucat pasi. Tanpa sedikit pun kehidupan. Para petugas medis buru-buru menyuntikkan obat anti-shock. Mengukur tekanan darah. Dan memasang infus. Monitor detak jantung berbunyi titit lambat dan terputus-putus. Suara itu seperti palu yang menghantam dada saya. Mencekik setiap neuron saraf. Saya mengangkat tangan. Membelai helai rambut Lia yang berlumuran darah di dahinya. Tangannya dingin. Baru tadi pagi. Saat mengantar saya ke bandara. Dia masih tersenyum lembut. Menjinjitkan kaki untuk merapikan dasi saya. Berpesan agar saya memakai pakaian hangat di Jepang. Jangan banyak minum alkohol saat menjamu klien. Namun hanya belasan jam kemudian. Wanita kecil. Saya terbaring di sini. Sekarat di ambang hidup dan mati. Dan yang mendorongnya ke neraka justru adalah orang-orang yang memiliki darah yang sama dengan saya. Ambulans mengerem mendadak di depan lobi UGD Rumah Sakit Bersalin Internasional.
Tandu didorong dengan cepat melalui lorong-lorong panjang yang putih dan dingin. Lampu neon yang menyilaukan menerangi penampilan menyedihkan kami berdua. Pintu ruang UGD tertutup rapat di depan saya. Tulisan sedang UGD menyala merah. Seperti darah. Saya terpaku di luar lorong. Menatap tangan dan kemeja saya yang berlumuran darah. Penyesalan, kemarahan, dan amarah bergejolak. Mencabik-cabik hati saya. Apa yang telah saya lakukan ini? Saya menyebut diri saya suami yang sukses. Saya membawa pulang miliaran rupiah setiap bulan. Saya membangun villa. Membeli mobil mewah. Saya menjemput ibu kandung dan adik perempuan saya dari desa untuk berbakti. Agar mereka hidup dalam kemewahan. Dan saya selalu yakin bahwa dengan kemurahan hati saya, mereka akan mencintai dan melindungi istri saya saat dia hamil dan mual. Tapi saya salah. Sebuah kesalahan bodoh, buta, dan berlumuran darah. Saya telah membawa 2 serigala lapar ke rumah. Menyerahkan istri saya yang baik dan sabar untuk dicabik-cabik oleh mereka. 2 jam menunggu terasa seperti 2 abad. Akhirnya kepala bagian UGD keluar. Wajahnya serius. Matanya menatap saya dengan ketegangan dan sedikit kemarahan seorang profesional medis yang menyaksikan kasus penyakit yang terlalu kejam. Saya bergegas meraih lengan dokter. Suara saya serak. Istri saya. Anak saya bagaimana? Dokter melepas masker. Menghela napas berat. Dia menatap lurus ke mata saya. Mengucapkan setiap kata setajam pisau. Suami macam apa Anda ini? Istri Anda mengalami berbagai cedera jaringan lunak. Gegar otak ringan akibat pemukulan. Rahim berkontraksi hebat. Berisiko keguguran akut akibat syok psikologis dan benturan keras di area perut. Kami sudah menyuntikkan obat penahan kehamilan dosis tinggi. Sementara ini pendarahan sudah berhenti dan melewati masa kritis. Tetapi bayi masih terancam. Harus dipantau ketat 24 jam. Kaki saya lemas. Saya mundur selangkah. Ambruk di kursi plastik lorong. Sementara ini melewati masa kritis. Kalimat itu mengangkat saya dari jurang. Tetapi kalimat berikutnya dari dokter mendorong saya ke neraka lain. 1000 kali lebih gelap dan mengerikan. Tapi itu belum semuanya. Dokter dengan nada serius membuka catatan medis. Saat pemeriksaan dan pembersihan tubuh pasien, kami menemukan banyak memar. Bekas cakaran yang sudah berubah warna menjadi hijau kekuningan. Dan beberapa bekas luka samar akibat dipukul benda keras di punggung, lengan atas, dan kedua paha pasien. Luka-luka ini bukan baru terjadi malam ini. Ini adalah akibat kekerasan yang terjadi terus-menerus. Berlangsung setidaknya beberapa bulan. Terakhir, belum lagi istri Anda mengalami malnutrisi parah. Kekurangan gizi. Anda keluarga pasien. Apakah Anda tahu istri Anda dianiaya selama waktu yang lama? Kepala saya serasa ribuan guntur meledak. Telinga saya berdengung. Memar. Bekas cakaran. Malnutrisi. Saya teringat beberapa kali pulang dari perjalanan dinas. Melihat Lia memakai baju lengan panjang meskipun cuaca sangat panas. Dia bilang karena tubuhnya takut dingin. Saya teringat saat video call saat makan malam. Lia selalu tersenyum dan berkata, "Ibu masak enak sekali. Ibu merawatku dengan sangat baik." Saya teringat bulan lalu saya mentransfer ibu saya 200 juta rupiah. Berpesan agar ibu membeli sarang burung walet dan teripang untuk menutrisi menantunya. Namun, istri saya malah mengalami malnutrisi. Istri saya membawa begitu banyak luka di tubuhnya akibat kekerasan. Kesabaran Lia telah membutakan mata saya. Dia, karena mencintai saya, karena tidak ingin saya terjebak di tengah-tengah, tidak ingin saya terganggu dengan urusan bisnis, telah menggigit bibir menahan penderitaan dari ibu mertua dan adik iparnya. Dia menggunakan tubuh kurusnya sebagai tameng untuk melindungi yang disebut keluarga harmonis saya. Sedangkan iblis-iblis itu, mereka menggunakan uang saya untuk hidup seperti ratu. Lalu di belakang saya, mereka menjadikan istri saya sebagai tempat melampiaskan kemarahan.
Sebagai pembantu. Sebagai karung tinju untuk melampiaskan kekesalan para parasit itu. Darah yang jatuh malam ini bukan hanya darah istri saya. Darah bayi yang belum sempat terbentuk. Itu juga adalah pisau yang memotong putus ikatan kekeluargaan yang busuk. Saya duduk sendiri di lorong yang sunyi. Kegelapan di luar jendela kaca perlahan berubah menjadi abu-abu pudar fajar. Tangan saya terkepal erat menjadi tinju. Kuku saya menancap dalam ketelapak tangan yang berdarah. Tidak berteriak. Tidak menangis. Rasa sakit dan penyesalan telah berubah menjadi keadaan rasional yang sangat dingin. Saya mengarahkan pandangan ke arah pintu ruang pemulihan. Mulai detik ini, saya bukan lagi anak Bu Sari. Bukan lagi kakak Dinda. Mereka telah membunuh sebutan itu dengan tangan mereka sendiri. Saya akan menggunakan kekejaman hukum yang paling brutal. Menggunakan kekuatan uang yang selalu mereka dambakan untuk menghancurkan mereka. Mereka suka bermain sandiwara. Saya akan membawa mereka ke atas panggung. Mereka ingin merampok harta. Saya akan membuat mereka keluar tanpa apa-apa. Permainan ikatan darah telah berakhir. Sekarang adalah perang pembersihan. Pukul 8 pagi. Sinar matahari pucat hari baru setelah badai mulai menembus jendela kaca ruang perawatan intensif. Lia masih terlelap dalam tidur nyenyak di bawah pengaruh obat penenang dan penghilang rasa sakit. Wajahnya meskipun pucat, sudah tidak menunjukkan kepanikan lagi. Saya duduk di samping tempat tidur. Tangan saya menggenggam erat tangan istri saya yang penuh jarum infus. Diam-diam menelepon pengacara pribadi perusahaan. Meminta dia untuk membekukan seluruh aset dan mempersiapkan pembersihan hukum besar-besaran. Tepat saat saya menutup telepon, pintu kamar pasien didorong terbuka. Bu Sari, ibu kandung saya yang terhormat, muncul. Dia tidak lagi menunjukkan kepanikan seperti saat dibawa polisi semalam. Berkat alasan orang tua, tekanan darah tinggi, dan sandiwara pingsan palsu di kantor polisi. Dia sementara ini dibebaskan menunggu penyelidikan. Sementara Dinda masih ditahan karena barang bukti perusakan dan perampokan terlalu jelas. Dia masuk. Rambut acak-acakan. Pakaian berantakan. Mata bengkak palsu. Begitu melihat saya, dia langsung mengulangi sandiwara melodrama yang familiar. Dia melompat. Mencoba meraih tangan saya. Tetapi saya dengan dingin berdiri. Mundur selangkah. Mata saya, setajam pisau cukur menatap lurus ke wajahnya. Mencegah segala sentuhan fisik. Astaga. Yoga anakku sayang. Kamu dirasuki setan atau apa sampai tega mendorong adik kandungmu sendiri ke penjara? Nak Dinda sedang ditahan di kantor polisi sana. Dia menangis habis-habisan memanggil nama kakaknya. Kakak macam apa kamu yang membiarkan orang luar menganiaya darah daging sendiri? Aha, cepat telepon mereka. Cabut laporan. Bilang saja itu hanya kesalahpahaman keluarga. Cepat. Kalau tidak adikmu akan punya catatan kriminal. Hancur seumur hidupnya. Dia berteriak. Volume suaranya cukup keras sehingga perawat yang lewat di lorong harus menoleh. Dia selalu menggunakan cara itu. Menggunakan tekanan moral sosial. Opini publik untuk memaksa saya tunduk. Tapi dia lupa. Pria yang berdiri di depannya saat ini bukan lagi anak yang dulu berbakti dengan bodoh. Saya melipat tangan di dada. Merendahkan suara ke tingkat paling rendah. Tegas dan tanpa emosi. Hancur seumur hidupnya. Lalu nyawa istri saya. Nyawa cucu Anda yang sedang sekarat di dalam perut ibunya. Apakah itu tidak sebanding dengan catatan kriminal seorang penjahat perampok harta? Anda pikir hukum adalah lelucon di rumah ini? Ada kamera yang merekam dengan jelas adegan dia menghancurkan brankas dan mengambil sertifikat tanah. Uang tunai yang saya laporkan dicuri adalah benar-benar sesuai dengan orang dan kejahatannya. Mencabut laporan. Mimpi saja. Kamu berani berbicara seperti itu padaku. Aku ibumu. Aku mengandung dan melahirkanmu. Membesarkanmu sampai dewasa. Sekarang kamu berdiri di sini.
Membiarkan ibu dan adikmu terjerat masalah hukum karena seorang wanita asing, uangmu juga uang keluarga ini. Lia tidak menghasilkan sepeser pun. Semua kamu yang menafkahinya. Dinda sedang kesulitan. Dia mengambil sedikit uang dari kakaknya. Apakah itu disebut mencuri barang? Dalam rumah. Kakak beradik berbagi. Kenapa kamu begitu kejam? Alasan yang dangkal. Hina. Dari seorang yang tamak tak berdasar membuat saya tertawa. Tawa pahit dan kering bergema di ruang pasien steril yang dingin. Kakak beradik berbagi, Anda menyebut tindakan menghancurkan brankas dengan palu di tengah malam saat saya tidak ada. Menjambak rambut dan menampar wajah wanita hamil untuk mengambil kata sandi sebagai kakak beradik berbagi. Ya, dengarkan. Baik-baik. Ibu Sari. Uang yang saya hasilkan. Separuhnya adalah hasil kerja keras istri saya. Orang yang bersama saya memulai usaha dari nol. Saat saya hanya makan mie instan bersama. Sedangkan Anda dan anak perempuan parasit itu, dengan hak apa kalian menuntut untuk berbagi? Dia terdiam sejenak lalu tiba-tiba berlutut di lantai rumah sakit. Menggunakan taktik terakhirnya rasa iba. Dia memukul dadanya sendiri. Air mata mengalir deras. Yoga. Anakku. Ibu. Mohon maaf. Ibu tahu ibu salah. Semalam ibu tidak sengaja. Ibu sangat menyayangi cucu kita. Tapi Dinda punya banyak utang. Preman mengancam akan membunuhnya. Jadi dia panik dan nekat. Tolong selamatkan adikmu. Nak, maafkan dia kali ini. Ibu bersumpah. Mulai sekarang ibu dan adikmu akan pindah. Tidak akan mengganggu kalian lagi. Kalau kamu tidak mencabut laporan, ibu akan membenturkan kepala ibu sampai mati di rumah sakit ini. Biar kamu menanggung nama buruk seumur hidup. Dia mencoba mengancam saya dengan kematian. Dia menggunakan bakti sebagai sandera untuk memeras moral. Tapi saya hanya melangkah maju dengan tenang. Membuka lebar pintu kamar pasien. Menunjuk keluar lorong. Jika ingin membenturkan kepala, di lorong ada tiang beton. Benturkan saja di sana. Agar lebih praktis. Jangan mengotori kamar pasien istri saya. Anda bilang Dinda berutang pada preman jadi dia panik dan nekat. Anda pikir saya bodoh? Saya memberinya 100 juta sebulan untuk uang jajan. Kartu kreditnya tidak terbatas. Dia berutang apa sampai harus merampok sertifikat tanah rumah saya? Jangan pakai alasan bodoh itu untuk membela diri. Kalian adalah lintah pengisap darah yang tidak pernah kenyang. Saya menatap lurus ke matanya yang melotot ketakutan. Mengucapkan vonis terakhir. Pergi ke kantor polisi dan cari pengacara untuk anak perempuan kesayangan Anda. Jangan berdiri di sini bermain sandiwara lagi. Mulai besok, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana hidup kalian akan jatuh ke dasar lumpur ketika kalian kehilangan status sebagai anggota keluarga. Pergi dari sini. Sebelum saya memanggil satpam untuk mengusir Anda keluar. Dinginnya saya yang mutlak telah meruntuhkan sepenuhnya sedikit ilusi terakhir Bu Sari. Dia berdiri dengan gemetar. Mundur. Matanya menatap saya seperti melihat iblis. Tetapi dia tidak tahu bahwa iblis tidak lahir dengan sendirinya. Keserakahan dan kekejaman merekalah yang telah membangkitkan iblis dalam diri saya. Agar mulai sekarang saya akan menjadi penjaga gerbang yang melindungi istri saya dengan segala cara. Pintu kamar pasien tertutup. Mengunci keributan Bu Sari di luar lorong. Di dalam keheningan, hanya terdengar suara monitor detak jantung yang teratur. Saya menarik kursi. Duduk di samping tempat tidur Lia. Saya menatap wajah istri saya yang kurus dan pucat. Hati saya sakit berdenyut-denyut. 7 tahun menikah. Ini adalah pertama kalinya saya benar-benar memperhatikan dengan seksama kapalan di telapak tangannya. Kenangan 10 tahun yang lalu tiba-tiba kembali. Jelas dan setajam pisau yang mengiris sampai ke tulang. 10 tahun yang lalu. Saya bukan Yoga Putra, CEO grup konstruksi Jaya yang disegani seperti sekarang. Saya hanya seorang mahasiswa perantauan miskin. Membawa mimpi mengubah nasib ke Jakarta. Untuk merintis usaha. Ayah saya meninggal muda.
Rumah di desa hanya punya beberapa hektar sawah yang tidak subur. Kemiskinan melekat pada keluarga saya begitu gigih, hingga pada hari saya membawa tas ransel ke terminal bus. Ibu saya menyelipkan tepat 500.000 rupiah lusuh ke tangan saya. Mengatakan bahwa itu adalah semua yang bisa dia berikan. Tepat di hari-hari gelap itu. Makan mie instan. Minum air putih. Dan bekerja sampingan sampai kelelahan. Lia memasuki hidup saya. Dia adalah putri seorang keluarga terpandang di kota. Banyak pemuda kaya yang mengantarnya. Tetapi dia memilih saya. Seorang pemuda yang tidak punya apa-apa selain sepasang tangan kosong dan kepala penuh ambisi. Ketika saya memulai perusahaan pertama saya dan menghadapi risiko kebangkrutan dengan tumpukan utang, Lia sendiri yang diam-diam menjual seluruh perhiasan mas kawin dari neneknya. Bahkan berlutut memohon orang tuanya menggadaikan rumah mereka untuk mendapatkan modal guna menyelamatkan saya. 7 tahun penuh pengorbanan. Di malam-malam saya begadang mengerjakan proyek. Lia juga ikut begadang untuk memasak semangkuk bubur. Memijat bahu saya yang pegal. Saat makan malam yang serba kekurangan, dia selalu memberikan potongan daging satu-satunya ke mangkuk saya. Mengatakan bahwa dia suka makan sayur. Lia telah menggunakan seluruh masa muda yang paling cemerlang sebagai wanita untuk menjadi landasan. Mendorong saya ke puncak kejayaan. Dan ketika saya berhasil, ketika saya memegang miliaran rupiah dalam aset, membeli villa, membeli mobil mewah, apa hal pertama yang saya lakukan? Menjemput ibu saya dan Dinda dari desa ke kota untuk berbakti. Pola pikir Asia kuno selalu menjejali pikiran kita para pria bahwa jika tidak ada istri ini, bisa menikah dengan wanita lain. Tetapi ibu hanya ada satu. Saya buta percaya pada prinsip busuk itu. Saya selalu yakin bahwa ketika saya memberikan kehidupan mewah kepada ibu dan adik saya, mereka akan berterima kasih kepada Lia. Akan menggantikan saya membayar penderitaan yang dia alami selama bertahun-tahun. Tapi saya salah. Sebuah kesalahan yang harus dibayar dengan darah dan air mata. Kemurahan hati dan uang saya tidak membuat mereka menjadi orang yang lebih baik, melainkan menjadi bibit yang memupuk keserakahan yang tak berdasar. Dari wanita yang berlumpur dan bekerja keras. Mereka mengenakan label Nyonya dan Putri Bangsawan. Mereka menggesek kartu kredit saya untuk membeli tas ratusan juta tanpa melihat harga. Ibu saya menjadi licik. Menganggap dirinya berhak berkuasa di rumah. Mereka iri dengan posisi Lia sebagai nyonya rumah. Saat saya sering bepergian untuk bisnis. Tenggelam dalam rapat lintas negara. Mereka di rumah menciptakan kerajaan sendiri untuk menyiksa istri saya. Mereka mengusir pembantu. Memaksa Lia yang sedang hamil dan mual untuk sendiri berlutut, membersihkan lantai, memasak makanan mewah untuk memenuhi keinginan boros mereka. Mengapa Lia tidak memberitahu saya? Karena dia terlalu mengerti betapa tertekannya saya di dunia bisnis. Dia memilih untuk menggigit bibir menahan penderitaan. Menelan air mata agar saya bisa tenang bekerja demi menjaga keharmonisan keluarga. Saya mengangkat tangan memegangi wajah saya. Untuk apa saya membangun kerajaan miliaran rupiah jika wanita yang paling saya cintai disiksa seperti pembantu di rumahnya sendiri? Kegelapan di balik kemewahan ini terlalu mengerikan. Para parasit itu telah menggunakan uang yang saya hasilkan untuk menginjak-injak penyelamat hidup mereka. Kesabaran Lia tidak membuat mereka terharu, melainkan membuat mereka semakin arogan. Sekaranglah saatnya saya sendiri yang harus membersihkan kekacauan yang diciptakan oleh kebutaan saya sendiri. 2 hari setelah malam yang mengerikan itu, Lia telah melewati masa kritis dan janinnya perlahan stabil. Namun dia masih harus dirawat di rumah sakit untuk dipantau oleh dokter, khususnya selama 2 hari itu. Saya tidak pulang ke rumah, juga tidak pergi ke kantor. Saya mengubah ruang tunggu VIP rumah sakit menjadi pusat komando. Bekerja langsung dengan Tony, kepala keamanan internal perusahaan. Seorang mantan penyelidik polisi kriminal. Saya memberikan Tony akses penuh ke semua rekening bank, riwayat transaksi, dan hubungan sosial Dinda.
Saya perlu mengetahui alasan sebenarnya di balik tindakan adik saya menghancurkan brankas di tengah malam. Keserakahan memang ada pada setiap orang. Tetapi sampai panik dan berani membunuh dan merampok di rumah sendiri. Pasti ada sesuatu yang jauh lebih buruk tersembunyi. Kurang dari 24 jam kemudian, Tony membawakan saya setumpuk dokumen yang menggegerkan. Informasi di dalamnya membuat saya, yang sudah kebal dengan trik kotor di dunia bisnis, bergidik. Jijik, ternyata, citra putri bangsawan yang glamor Dinda di media sosial hanyalah sebuah sandiwara murahan. Ratusan juta rupiah yang saya berikan padanya setiap bulan tidak cukup untuk dia hamburkan membiayai gigolo dan pesta pora di bar-bar bawah tanah. Untuk memuaskan kesombongan semuanya, dia terjerumus ke situs judi online dan platform penipuan mata uang kripto. Ketika semua uangnya habis, dia mulai mencari pinjaman rentenir. Bunga berbunga. Hanya dalam waktu setengah tahun, utang Dinda membengkak menjadi 8 miliar rupiah. 8 miliar. Jumlah yang tidak besar bagi saya. Tetapi bagi seorang gadis parasit, itu adalah hukuman mati. Dokumen Tony menyertakan pesan-pesan ancaman dari para preman. Mereka mengancam akan menculik Dinda, memotong tangannya, menyiramnya dengan air keras, dan menyebarkan video pesta poranya di internet jika dia tidak membayar utangnya sebelum tanggal 15 bulan ini. Dan bagian paling menjijikkan dari cerita ini baru terungkap ketika terpojok, Dinda berlutut menangis memohon bantuan ibu saya. Daripada menyuruh putrinya mengakui kesalahannya kepada saya, agar saya turun tangan menyelesaikan masalah. Ibu saya, wanita jahat dan licik itu, merancang rencana hina untuk melindungi citra putri kesayangannya. Mereka tahu jadwal penerbangan saya ke Tokyo untuk menandatangani kontrak. Saya akan pergi setidaknya seminggu. Mereka bersekongkol untuk memaksa Lia membuka brankas di tengah malam. Di dalam brankas saya selalu tersedia beberapa miliar uang tunai, batangan emas, dan terutama 2 sertifikat tanah senilai puluhan miliar rupiah yang belum atas nama. Ibu saya berhitung bahwa hanya dengan mendapatkan sertifikat tanah dan emas, mereka akan bisa menggadaikannya untuk membayar utang. Setelah itu, mereka akan menciptakan tempat kejadian palsu, menuduh Lia, yang sedang hamil, karena bertengkar dengan ibu mertua, telah mencuri harta suami dan melarikan diri bersama kekasihnya. Mereka berpikir bahwa dengan kekuasaan seorang ibu dan dengan Lia sebagai orang luar, saya akan mempercayai mereka dan mengusir Lia. Dan utang 8 miliar itu akan saya tangani secara rahasia keluarga. Tetapi manusia berencana. Tuhan yang menentukan. Mereka tidak menyangka penerbangan saya dibatalkan karena badai. Dan mereka semakin tidak menyangka bahwa Lia, meskipun dipukuli dengan kejam, dijambak rambutnya, diancam, akan disayat wajahnya, tetap menggigit bibir menolak menyebutkan kata sandi brankas untuk melindungi harta suaminya. Kekuatan istri saya telah merusak seluruh rencana iblis-iblis itu. Saya menutup dokumen itu, membantingnya ke meja kaca sehingga mengeluarkan suara gedebuk yang kering. Tumor ganas ini telah bernanah dan membusuk dari dalam. Mereka bukan hanya lintah pengisap darah. Mereka adalah pembunuh berwujud saudara kandung. Jika saya tidak pulang tepat waktu malam itu, mungkin istri dan anak saya sudah menjadi mayat dingin. Sementara mereka masih hidup mewah dengan kebohongan-kebohongan kejam. Saya mengangkat telepon, menghubungi kepala pengacara perusahaan, meminta dia menyiapkan 2 hal. Pertama, menyelesaikan prosedur pembentukan dana perwalian. Mengalihkan seluruh aset dan saham saya kepada Lia hari ini juga. Kedua, menyusun perjanjian pemutusan hubungan kekeluargaan. Perang ini akan saya berikan kepada mereka sampai mereka tidak punya apa-apa lagi. Sore hari keempat. Sejak kejadian itu, saya keluar dari lobi rumah sakit untuk menemui rekan bisnis, menyelesaikan beberapa dokumen penting. Begitu saya melangkah ke tempat parkir, bayangan seseorang dari sudut gelap melesat keluar.
menghadang di depan mobil saya. Itu Bu Sari. Ibu saya. Dia tampak lebih menyedihkan. Lapisan bedak tebal yang biasa dia pakai tidak bisa menyembunyikan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Dinda sudah ditahan 4 hari. Dan para preman pasti sudah mulai mencium bahwa si pengutang sudah tidak mampu membayar. Tidak lagi mempertahankan penampilan memelas dan memohon seperti beberapa hari lalu. Hari ini, saat terpojok, sifat premanismenya resmi meledak. Berhenti di sana. Anak durhaka. Sampai kapan kamu akan menghindariku? Hari ini aku datang ke sini untuk berbicara baik-baik denganmu untuk terakhir kalinya. Kamu mau ke kantor polisi, mencabut laporan jaminan untuk adikmu atau tidak? Bilang. Saya mengangkat alis. Memasukkan kedua tangan ke saku celana. Dengan tenang menatapnya seperti menatap boneka yang sedang bermain sandiwara. Saya sudah bilang dengan sangat jelas. Hukum akan menjalankan tugasnya. Perampok harta akan dipenjara. Dan utang 8 miliar pada preman. Biarkan preman yang mencarinya dan menagihnya sendiri. Saya tidak punya kewajiban untuk membayar utang seorang penjudi. Kamu menyuruh orang menyelidiki aku dan anakku. Kamu hebat sekali. Baiklah. Jika kamu sudah begitu kejam, jangan salahkan ibu tua ini jika berlaku jahat. Dengarkan baik-baik. Yoga. Kamu adalah ketua direksi perusahaan. Jabatanmu itu karena kehormatan. Karena reputasi di dunia bisnis. Jika nanti sore kamu tidak membawa 10 miliar rupiah ke sini untuk aku tebus Dinda, besok aku akan menelepon puluhan wartawan. Aku akan mencetak spanduk. Aku akan berlutut di depan gerbang perusahaanmu. Aku akan berteriak agar seluruh masyarakat ini tahu. Kamu adalah anak durhaka. Kamu mendengarkan wanita asing dan mengusir ibu kandungmu ke jalan. Memenjarakan adik kandungmu. Aku ingin lihat apakah saham perusahaanmu akan anjlok ke tanah. Aku ingin lihat apakah Mitra akan mau menandatangani kontrak dengan orang tidak bermoral sepertimu. Dia menggertakkan giginya. Matanya berkilat-kilat penuh kepuasan gila. Dia pikir dia telah menemukan titik lemah saya. Selama bertahun-tahun, mereka yang berkedok ikatan darah selalu menggunakan cara membongkar aib di media sosial untuk mengancam. Memaksa orang-orang sukses agar tunduk dan menjadi mesin ATM bagi mereka. Saya menatapnya. Rasa jijik memenuhi tenggorokan saya. Saya tidak marah sama sekali. Saya hanya tertawa. Tawa hambar yang dingin bergema di tempat parkir yang sepi. Saya perlahan melangkah maju. Memaksanya mundur karena aura membunuh yang terpancar dari tubuh saya. Anda ingin mengancam saya dengan media sosial. Bagus sekali. Ide yang brilian. Bu. Kamu menertawakan apa kamu tidak takut aku melakukannya sungguh-sungguh? Ya jangan menantangku. Saya menantang Anda. Silakan telepon wartawan. Silakan buat fanpage dan menangislah. Tapi sebelum Anda menekan tombol posting, izinkan saya menceritakan kepada Anda sebuah aturan media. Memang benar. Komunitas online sangat membenci anak-anak durhaka. Tapi apakah Anda tahu jenis orang apa lagi yang lebih mereka benci? Saya mengeluarkan ponsel. Mengangkatnya di depan wajahnya. Di layar ada video kamera keamanan di lorong dan video yang saya rekam secara sembunyi-sembunyi saat dia memukuli Lia. Malam itu saya sudah menyematkan subtitle dan memperjelas wajahnya 3 kali lipat. Mereka membenci sampai ke tulang-tulang. Ibu mertua kejam yang menjambak rambut dan menampar wajah wanita hamil. Mereka jijik dengan adik ipar. Penjudi yang menggunakan palu untuk menghancurkan brankas dan merampok kakak kandungnya untuk membayar utang rentenir. Anda pikir, ketika saya menyebarkan video bukti kuat ini di internet bersama dengan surat keterangan cedera dari rumah sakit tentang memar di tubuh istri saya, publik akan mencaci maki saya atau mereka akan mencabik-cabik Anda dan anak Anda menjadi 100 bagian? Dia terdiam. Bibirnya bergetar. Matanya menatap tajam ke layar ponsel seperti melihat malaikat maut. Dia mencoba meraih ponsel itu. Tetapi saya dengan cepat menyimpannya.
Saham perusahaan saya mungkin akan turun beberapa sesi. Tetapi kehormatan Anda dan kehidupan Dinda akan hancur selamanya. Tidak akan bisa bangkit lagi. Bahkan saya akan menggunakan tim pengacara terbaik di Indonesia dari Grup Konstruksi Jaya untuk menuntut Anda kembali atas tuduhan fitnah, pencemaran nama baik, dan penganiayaan yang disengaja. Anda pikir saya tidak berani memenjarakan Anda juga? Saya hanya menyisakan sedikit belas kasihan terakhir untuk orang yang telah melahirkan saya. Tidak. Yoga, kamu tidak boleh melakukan itu. Aku ibumu. Mas, kamu mendorong ibu dan anakmu ke ujung jalan preman itu akan membunuh Dinda. Ibu mohon. Ibu salah, ibu tidak berani mengancammu lagi. Dia benar-benar ambruk. Kedua lututnya menyentuh aspal jalan yang panas. Keangkuhan. Ancaman yang baru saja dia lontarkan telah saya hancurkan menjadi serpihan kecil. Sekarang barulah itu benar-benar ketakutan ekstrem dari seseorang yang telah kehilangan semua senjatanya. Saya membungkuk. Berbisik di telinganya. Setiap kata dingin seperti es. Ujung jalan itu, kalian yang pilih sendiri. Malam itu, saat Anda melayangkan tamparan ke wajah Lia, Kerinada tamparan Gatringgata Arara Mutara. Anda bilang teriak sekencang-kencangnya tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Kan sekarang kalimat itu saya kembalikan kepada Anda. Menangislah. Sekencang-kencangnya. Tidak ada yang akan menyelamatkan Anda dan anak Anda. Malam ini pengacara saya akan membawakan Anda sebuah kontrak. Tanda tangani itu. Pindah dari rumah saya. Dan saya akan membiarkan Anda tenang. Jika tidak, besok video ini akan menjadi berita utama. Saya berdiri tegak, berbalik dan berjalan pergi. Meninggalkan suara tangisan putus asa wanita itu bergema di belakang tempat parkir. Ultimatum telah diberikan. Bagi para parasit, kelonggaran adalah bunuh diri. Hanya kekuasaan absolut yang dapat menghancurkan mereka selamanya. Setelah bentrokan sengit di tempat parkir dengan Bu Sari, saya kembali ke kamar pasien Lia dengan kepala dingin dan rencana yang telah dirancang secara rinci hingga setiap tanda baca. Saya duduk di tepi tempat tidur. Dengan lembut merapikan selimut tipis yang menutupi dada istri saya. Dia masih tidur. Napasnya sudah lebih teratur, tetapi alisnya sesekali masih berkerut seperti terjebak dalam mimpi buruk. Dokter psikolog mengatakan bahwa dampak kekerasan tidak hanya terletak pada memar di kulit, tetapi juga merasuk jauh ke alam bawah sadar. Membuat seseorang selalu hidup dalam keadaan defensif dan panik. Saya berjanji pada diri sendiri. Ini akan menjadi terakhir kalinya dalam hidup. Lia harus menanggung luka dari siapapun yang berkedok keluarga saya. Tepat pukul 2 siang. Pengacara Minho, Kepala Bagian Hukum Grup Konstruksi Jaya, bersama seorang notaris masuk ke ruang tunggu VIP rumah sakit atas panggilan mendesak saya. Minho adalah orang yang telah mengikuti saya sejak awal merintis usaha. Dia sangat memahami seluk-beluk kontrak miliaran rupiah dan lebih memahami bahaya sengketa aset yang berkedok keluarga. Saya tidak bertele-tele. Langsung ke inti masalah. Saya meminta Minho untuk memaparkan seluruh dokumen properti, sertifikat saham, rekening tabungan, dan semua dokumen kepemilikan aset atas nama Yoga Putra di atas meja kaca. Sebuah kekayaan besar yang harus saya tukar dengan malam-malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya, dengan beberapa kali kelelahan hingga pendarahan lambung. Kini teronggok rapi dalam tumpukan dokumen yang berantakan. Saya memegang pena Mont Blanc, mengetuk ringan meja. Suara saya tegas, tanpa sedikit pun emosi yang berfluktuasi. Saya memerintahkan Minho untuk segera memproses pengalihan seluruh 70% saham Grup Konstruksi Jaya yang saya miliki kepada Lia. Bila Nambien, tempat yang telah menyaksikan kekejaman ibu dan adik saya, juga akan diproses sebagai hadiah terpisah. Dengan nama istri saya sebagai satu-satunya pemilik. Belum berhenti sampai di situ. Untuk ratusan miliar rupiah uang tunai di rekening bank dan properti yang belum dikembangkan. Saya meminta untuk mendirikan dana perwalian independen. Satu-satunya penerima manfaat dana perwalian ini adalah Lia dan anak kami yang
akan segera lahir. Saya menetapkan ketentuan hukum yang kuat. Mengunci setiap celah. Memastikan bahwa bahkan jika terjadi sesuatu pada saya atau bahkan jika mereka yang menyebut diri mereka darah daging, menuntut sampai ke Mahkamah Agung, mereka tidak akan bisa menyentuh sepeser pun dari kekayaan keluarga ini. Pengacara Minho mendorong kacamata. Matanya berkilat menunjukkan pemahaman dan kekaguman. Dia tahu apa yang sedang saya lakukan. Saya melucuti kepemilikan saya sendiri. Mengubah diri saya dari seorang CEO yang berkuasa menjadi seorang karyawan tingkat tinggi untuk istri saya. Tetapi bagi saya saat ini, uang hanyalah angka-angka tak bernyawa, jika tidak bisa melindungi wanita yang saya cintai. Setelah menandatangani puluhan halaman dokumen, saya langsung menelepon Direktur Cabang Bank Mitra. Di depan pengacara, saya memerintahkan untuk membekukan seluruh dan membatalkan secara permanen 2 kartu kredit Platinum dan Black Card. 2 kartu tambahan tanpa batas limit yang pernah saya berikan kepada ibu saya dan Dinda. Sampai saat ini, setiap bulan kartu Dinda dihabiskan tidak kurang dari 300 juta rupiah untuk tas-tas bermerek, pesta-pesta mewah di bar. Kartu ibu saya juga menghabiskan ratusan juta untuk spa, membeli emas batangan, dan berlibur bersama teman-teman lamanya. Mereka membanggakan diri sebagai nyonya dan putri bangsawan. Menggunakan uang saya untuk menyepuh diri mereka. Dengan emas lalu kembali menghina dan menginjak-injak istri saya yang setia. Ketika saya mendengar suara Direktur Bank mengkonfirmasi melalui speaker bahwa kedua kartu telah dibekukan secara permanen dengan kode kesalahan, kartu ditarik oleh pemilik kartu utama. Sebuah gelombang dingin, namun sangat menyegarkan menjalar di tulang punggung saya. Jalur darah finansial yang menopang tumor ganas telah resmi dipotong. Para parasit mulai detik ini telah terpisah dari inangnya. Saya ingin melihat. Ketika tidak ada lagi uang yang mereka hisap dari keringat dan air mata saya dan Lia, apa yang tersisa dari citra kelas atas palsu mereka? Atau akankah mereka menunjukkan wujud aslinya sebagai orang miskin dan menyedihkan di dasar lumpur masyarakat? Proses pemisahan tulang dan penyaringan darah telah selesai. Hukum dan keuangan telah menjadi tembok pertahanan terkuat. Selamanya mengunci iblis-iblis itu di luar pintu kehidupan saya dan istri saya. Dampak pemutusan aliran darah finansial datang lebih cepat dan lebih kejam dari yang saya bayangkan. Pada pagi hari kelima sejak kejadian itu, Dinda dibebaskan dengan jaminan menunggu penyelidikan. Ibu saya harus berjuang. Menjual perhiasan emas batangan yang dia kumpulkan dari uang saya untuk menyewa pengacara dan mengurus prosedur jaminan. Dengan alasan Dinda mengalami gangguan psikologis yang memerlukan perawatan rawat jalan, dikombinasikan dengan fakta bahwa saya belum secara resmi mengajukan tuntutan pidana tambahan untuk sementara waktu menyelamatkannya dari tahanan. Tetapi lolos dari kantor polisi bukanlah pembebasan, melainkan langkah langsung menuju neraka lain yang jauh lebih telanjang dan brutal. Saya sedang duduk di ruang kerja di rumah sakit, saat sedang melihat laporan keuangan. Aplikasi keamanan Villa 6 VN di iPad saya berteriak peringatan merah. Sistem kamera pengawas di luar gerbang mengirimkan rekaman video langsung yang membuat saya menyeringai dingin. Di layar, Dinda, adik perempuan yang dulu dengan arogan mengayunkan palu menghancurkan brankas rumah saya malam itu, kini tampak menyedihkan seperti tikus got yang dikejar. Dia masih mengenakan pakaian lusuh yang sama sejak ditangkap. Rambut acak-acakan, tanpa alas kaki. Berlari sekuat tenaga di trotoar menuju gerbang villa. Wajahnya berkerut karena kepanikan ekstrem. Terus-menerus menoleh ke belakang. Dia melompat ke depan panel kontrol elektronik gerbang villa. Dengan tergesa-gesa meletakkan ibu jarinya di pemindai sidik jari. Tetapi sistem menyala merah menyala. Mengeluarkan suara akses denied. Akses ditolak. Dia tidak tahu bahwa sejak malam saya membawa Lia ke UGD. Saya telah menghapus semua data sidik jari, menonaktifkan kartu akses, dan mengubah semua kata sandi ibu dan Dinda dari sistem keamanan rumah. Dia dengan panik memukuli gerbang besi. Raksasa. Berteriak memanggil nama pembantu. Memanggil nama ibu. Lalu dengan putus asa memanggil nama saya.
melalui sistem perekam suara kamera. Saya mendengar jelas dia menangis terisak-isak memohon untuk dibukakan pintu. Dia yakin bahwa villa ini adalah rumahnya. Tempat perlindungan paling aman untuk melarikan diri dari utang 8 miliar rupiah rentenir. Tetapi karma memang ada. Dan seringkali datang sangat cepat bagi mereka yang hidup kejam dan tidak tahu berterima kasih. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. 2 sepeda motor berkapasitas besar membawa 4 pria bertato menyerbu datang. Mengerem mendadak tepat di depan gerbang villa. Mereka adalah geng preman penagih utang yang Dinda telah pinjam uang dengan bunga tinggi. Dinda menjerit ketakutan. Berniat melarikan diri. Tetapi sudah dicekal erat oleh seorang pria bertubuh besar yang menjambak rambutnya yang kusut. Persis seperti cara ibu saya menjambak rambut istri saya malam itu. Tarikan kuat itu membuatnya jatuh tersungkur di trotoar. Lututnya terbentur lantai keramik dengan sakit yang menusuk. Melalui layar iPad, saya menyaksikan seluruh adegan preman itu mengayunkan tangan. Melayangkan 2 tamparan keras berturut-turut ke wajah putri bangsawan palsu itu. Suara tamparan itu nyaring. Pria itu menunjuk lurus ke wajahnya. Mencaci maki dengan kata-kata paling kasar. Menuntut dia memuntahkan 8 miliar rupiah beserta bunga. Dia mengeluarkan setumpuk surat utang dengan tanda tangan dan cap jempol Dinda dari saku bajunya. Membantingnya ke wajahnya. Dia berlutut di trotoar. Kedua tangan terlipat. Bersujud berkali-kali seperti itu. Dia menangis histeris menyebutkan saya CEO Grup Konstruksi Jaya. Bahwa rumahnya ada di sini. Kakaknya sangat kaya. Jika kakaknya pulang akan membayar 2 kali lipat untuk mereka. Dia sengaja berlindung di balik nama baik saya untuk menyelamatkan nyawanya. Preman itu mendengar itu lalu mencibir. Dia menunjuk gerbang yang tertutup rapat. Menunjuk lampu alarm yang berkedip merah lalu meludah ke tanah. Dia mengejek bahwa jika dia benar-benar putri orang kaya. Mengapa kartu kreditnya diblokir karena kredit macet? Mengapa sidik jarinya diblokir tidak bisa masuk rumah? Mengapa kakaknya membiarkannya ditampar di jalan seperti ini? Mereka tidak percaya. Mereka telah menyelidiki dengan sangat jelas kondisi keuangan Dinda. Saat ini, mereka menarik kerah bajunya. Menyeretnya di jalanan aspal. Mengancam akan membawanya untuk melayani klien untuk melunasi utang. Mengancam akan memotong urat kakinya jika minggu depan tidak ada uang. Tim keamanan internal kompleks perumahan berlari dari jauh untuk campur tangan. Meminta kelompok preman itu untuk tidak membuat keributan. Para preman dengan kesal melempar Dinda ke tanah. Menunjuk sebagai peringatan terakhir lalu tancap gas. Dinda terbaring meringkuk di trotoar. Wajahnya bengkak. Sudut bibirnya berdarah. Dia mengangkat matanya yang penuh air mata dan kebencian menatap ke arah kamera keamanan yang berkedip merah. Tempat dia yakin saya sedang mengawasinya. Saya duduk diam di ruang kerja. Menyesap kopi hitam pahit. Hati saya tidak sedikit pun merasakan kesedihan atau belas kasihan. Tamparan-tamparan dari para preman itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia dan ibu saya lakukan pada istri dan anak saya. Ini baru permulaan dari harga yang harus dibayar ketika mereka berani merampas kesabaran saya. Saya melipat iPad. Dengan dingin berbalik ke arah tempat tidur. Di luar, orang jahat sedang membayar dosanya. Sedangkan di ruangan ini, malaikat, saya perlu kedamaian. Keputusasaan seringkali membuat orang bodoh menjadi nekat dengan menyedihkan. Ibu saya, setelah menyaksikan Dinda dipukuli dengan kejam oleh preman dan semua pintu bantuan ditutup oleh saya, memutuskan untuk mewujudkan ancaman gilanya. Menggunakan opini publik untuk menciptakan tekanan. Memaksa saya berlutut dan menyerah. Pada malam hari ke-6. Ketika media sosial berada pada jam tayang utama dengan jumlah pengunjung tertinggi. Sebuah postingan disertai video siaran langsung muncul di salah satu grup yang khusus membongkar aib kalangan atas. Dengan jutaan anggota. Judul postingan itu sangat menarik perhatian dan kejam sisi gelap harta karun. CEO Grup K ikut. Kata istri hamil. Pukuli dan usir ibu kandung serta adik kandungnya ke jalan. Mendorong adik kandung ke penjara. Dalam video siaran langsung itu,
Ibu saya mengenakan pakaian lama yang lusuh dan kusut. Sengaja membuat rambutnya berantakan dan tampak menyedihkan. Dia duduk di sudut kamar kos yang reyot, sambil mengusap air mata yang belepotan dengan ujung baju. Dia memerankan drama paling sempurna dalam hidupnya. Dia menangis histeris melalui layar ponsel, menceritakan secara rinci bagaimana dia telah berjuang, menahan lapar dan haus membesarkan saya, dan betapa durhakanya saya ketika berhasil. Dia memutarbalikkan seluruh kebenaran, memfitnah bahwa Lia, karena hamil, telah menghina dan memaki ibu mertua, menuduh adik ipar mencuri. Dia mengarang cerita bahwa saya pulang ke rumah di tengah malam, tanpa bertanya apa-apa langsung menyerbu, memukuli ibu kandung, memborgol adik perempuan, menyerahkannya kepada polisi untuk merampas sedikit saham keluarga yang tersisa. Opini publik media sosial, seperti monster yang selalu haus darah dan mudah dimanipulasi, segera mendidih. Hanya dalam 1 jam, video siaran langsung itu menarik ratusan ribu penayangan dan puluhan ribu pembagian. Komentar-komentar yang mencaci maki saya, mengutuk istri saya, dan menyerukan boikot proyek-proyek grup konstruksi Jaya bermunculan seperti jamur setelah hujan. Mereka memaki saya sebagai binatang, orang yang mendewakan istri, jenis orang yang tidak tahu berterima kasih. Saham perusahaan di pasar gelap mulai menunjukkan sedikit fluktuasi karena kepanikan investor. Duduk di ruang tunggu rumah sakit, saya melihat layar komputer terus-menerus menampilkan notifikasi negatif. Sudut bibir saya sedikit menyeringai. Dia masih keras kepala sampai akhir. Masih berpikir bahwa air mata buaya bisa menutupi kejahatan yang mengerikan. Tetapi dia tidak mengerti bahwa di zaman ini, kebenaran tidak terletak pada siapa yang menangis lebih keras, melainkan pada siapa yang memegang bukti paling tajam. Saya mengangkat telepon, menghubungi saluran darurat Departemen Komunikasi Grup Konstruksi Jaya. Tim ahli penanganan krisis saya sudah siaga sejak dia keluar dari tempat parkir rumah sakit. Beberapa hari sebelumnya, saya memberi perintah, aktifkan kampanye serangan balik. Sebarkan semua bukti, tanpa mengaburkan wajah. Tidak perlu menjaga harga diri siapapun. Biarkan opini publik yang memutuskan. Tepat 15 menit kemudian, di halaman fanpage resmi bercentang biru Grup Konstruksi Jaya, dan secara bersamaan di berbagai situs berita online terkemuka, sebuah siaran pers resmi diterbitkan. Tidak bertele-tele. Tidak perlu penjelasan panjang lebar. Isi postingan hanya mencakup 3 dokumen terlampir. Tetapi daya rusak dokumen itu cukup untuk menghancurkan semua argumen palsu Busari. Dokumen pertama, video kamera keamanan tanpa penutup wajah. Rekaman suara asli yang saya rekam secara sembunyi-sembunyi melalui celah pintu. Gambar ibu saya melayangkan tangan, terus-menerus menampar wajah Lia yang memegangi perutnya yang hamil kesakitan, disertai teriakan. Sayat wajahnya biar dia tahu rasa kalau masih berani menyimpan uang. Dan gambar Dinda menggunakan palu untuk menghancurkan brankas dan mengambil sertifikat tanah tampak nyata. Tajam hingga membuat merinding. Dokumen kedua. Gambar kutipan rekam medis dari rumah sakit bersalin internasional dengan stempel merah. Mencatat kondisi Lia yang mengalami berbagai cedera, malnutrisi parah, dan risiko keguguran akut akibat kekerasan yang berkepanjangan. Dokumen ketiga. Salinan rekening bank dan catatan kredit rentenir Dinda, yang membuktikan bahwa dia memiliki utang 8 miliar rupiah akibat judi online. Sepenuhnya memadamkan argumen bahwa adik perempuan yang baik hati telah difitnah. Hanya dengan 1 klik, bom kebenaran telah meledak tepat di tengah medan perang media. Efek pembalikan opini terjadi dengan sangat cepat. Opini publik media sosial mendapat tamparan keras ketika menyaksikan kekejaman seorang ibu mertua yang memukuli wanita hamil dan kekasaran seorang adik ipar yang merampok harta kakak kandungnya. Kemarahan komunitas online segera berbalik, membara 1000 kali lipat, menargetkan Busari dan Dinda. Bagian komentar di bawah video siaran langsung ibu saya.
Dari tempat pembelaan dan simpati, kini berubah menjadi rumah jagal berisi cacian, hinaan, dan cemoohan. Puluhan ribu orang menyerbu, mencaci maki dia sebagai iblis berwujud manusia. Sebagai ibu mertua paling beracun abad ini, mereka menemukan alamat Facebook pribadi Dinda, menyerbu untuk meninggalkan komentar kutukan, meluapkan kemarahan pada foto-foto pamer barang mewahnya, menyeret masa lalu parasitnya dan menyebarkannya ke seluruh forum. Ibu saya panik ekstrem. Dengan tergesa-gesa mencoba menghapus video siaran langsung, mengunci akun media sosial tetapi sudah terlambat. Gambar buruk dan kejamnya telah diabadikan, menyebar kemana-mana. Pertempuran media berakhir dengan cepat dalam waktu kurang dari 3 jam. Dia menggunakan opini publik sebagai senjata untuk mengancam saya. Dan akhirnya, senjata itu sendiri berbalik memotong tenggorokan keangkuhannya. Merampas sedikit harga diri palsu terakhir mereka. Mulai sekarang dia dan putri kesayangannya tidak punya muka lagi untuk keluar rumah. Tidak berani lagi membuka mulut untuk menyebarkan tentang prinsip darah daging lagi. Malu yang memalukan ini adalah akhir yang sempurna bagi mereka yang berani menjadikan kerabat sebagai pion di papan catur ketenaran. Setelah guncangan media, ibu saya dan Dinda benar-benar ambruk. Tidak ada tempat untuk bergantung. Tidak ada uang. Tidak ada lagi topeng korban yang menyedihkan untuk menipu dunia. Mereka terdesak ke sudut gelap keputusasaan. Para preman terus-menerus mengancam, bahkan melemparkan kotoran ke tempat Dinda bersembunyi. Sementara itu, kepolisian juga telah menyelesaikan berkas dan bersiap untuk menyampaikan keputusan penuntutan tersangka terhadap Dinda atas tuduhan perusakan properti dan perampokan, serta terhadap ibu saya atas tuduhan penganiayaan yang disengaja. Pada hari ke-8 sejak malam badai itu, saya menerima telepon dari nomor tak dikenal. Itu Bu Sari. Kali ini tidak ada lagi teriakan histeris. Tidak ada lagi ancaman untuk membeberkan ke media sosial. Di ujung sana hanya terdengar isak tangis yang menyedihkan dan merendahkan diri dari seseorang yang telah sepenuhnya patah perlawanannya. Dia memohon kepada saya untuk pertemuan terakhir. Dia mengatakan bahwa Dinda telah minum obat tidur untuk bunuh diri, tetapi berhasil diselamatkan tepat waktu. Dia menerima semua syarat. Hanya memohon kepada saya untuk mencabut laporan pidana, agar Dinda tidak harus masuk penjara. Agar dia masih memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru. Saya setuju untuk menemuinya. Tetapi bukan di rumah. Juga bukan di rumah sakit. Saya memilih ruang rapat tertutup di kantor pusat Grup Konstruksi Jaya dengan kehadiran 2 pengacara senior dan seorang notaris. Ketika Bu Sari masuk ke ruangan, saya hampir tidak mengenali wanita anggun yang selalu memakai bedak tebal. Perhiasan berlian berkilauan seperti dulu. Di depan saya adalah seorang wanita tua yang lesu. Rambutnya banyak beruban. Mengenakan pakaian sutra lusuh dan murah. Dia tidak berani mengangkat kepala menatap saya. Hanya diam-diam menarik kursi dan duduk berhadapan. Kedua tangannya saling menggenggam gemetar. Saya tidak membuang waktu. Memberi isyarat kepada pengacara Minho untuk mendorong setumpuk kontrak tebal ke arahnya. Ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi Anda dan anak Anda. Saya berbicara. Suara saya dingin dan tegas. Saya tidak akan mencabut laporan karena hukum bukan mainan. Tetapi sebagai korban, saya akan mengajukan permohonan pembatalan tuntutan, menolak pemeriksaan cedera tingkat tinggi, dan meminta pengurangan hukuman bagi kalian berdua ke tingkat terendah. Mungkin hukuman percobaan agar kalian tidak harus masuk penjara. Sebagai gantinya, Anda dan Dinda harus menandatangani 3 dokumen ini. Bu Sari dengan gemetar memegang kertas itu. Matanya yang redup berusaha membaca tulisan yang dicetak tebal. Pertama, surat pernyataan melepaskan semua hak waris, sengketa properti, atas seluruh aset yang ada dan yang akan terbentuk di masa depan dari Yoga Putra dan Lia Permata. Kedua, surat konfirmasi utang 8 miliar rupiah. Dinda adalah utang pribadi yang timbul dari tindakan melanggar hukum.
Sama sekali tidak terkait dengan grup konstruksi Jaya atau saya secara pribadi. Ketiga, saya mengetuk jari saya di permukaan meja kaca. Menekankan setiap kata. Surat pernyataan pemutusan hubungan total. Mulai sekarang. Dalam bentuk apapun. Kalian tidak diizinkan untuk menghubungi. Muncul dalam radius 500 meter di sekitar rumah, perusahaan, atau tempat lain di mana istri dan anak saya berada. Jika melanggar, tuntutan pidana akan segera dipulihkan dengan pemberatan. Bu Sari mendengar itu. Air matanya jatuh berderai-derai di atas kertas. Dia mengangkat kepala menatap saya. Matanya menunjukkan kepahitan yang ekstrem. Tetapi tidak berani mengeluh. Dia tahu ini adalah belas kasihan terakhir. Harga yang harus dibayar karena berani mendorong penyelamat hidupnya ke ambang kematian. Yoga. Anakku. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan semuanya, dia terisak. Tangannya memegang pena gemetar. Tapi nak, kalau aku dan Dinda keluar dari rumah itu, kami mau hidup dari apa preman itu menagih utang? Dari mana aku bisa mendapatkan uang? Teganya kamu mencantumkan utang 8 miliar, Dinda. Saya memotong ucapannya. Mata saya setajam pisau. Saya sudah melalui pihak ketiga membeli seluruh utang itu dari tangan para preman. Bu Sari terdiam. Matanya menyala dengan secercah harapan. Dia mengira saya telah tergerak hatinya. Telah turun tangan membayar utang adik ipar penjudi itu. Tetapi secercah harapan itu segera dipadamkan tanpa belas kasihan. Saya membeli utang itu bukan untuk melunasi utangnya, melainkan agar saya menjadi satu-satunya kreditur sah Dinda. Saya berdiri, condong ke depan, mendekatkan wajah saya ke wajahnya. Saya tidak akan menggunakan preman untuk menakut-nakutinya. Tidak akan mengancam akan memotong urat kakinya. Tetapi saya akan menggunakan hukum untuk menagih utang. Kapanpun dia mendapatkan 1 rupiah. Membuka rekening bank. Membeli aset terkecil sekalipun. Pengadilan akan segera membekukannya dan melaksanakannya untuk membayar utang kepada saya. Sepanjang hidupnya. Dia akan harus bekerja keras seperti binatang hanya untuk membayar utang yang disebabkan oleh kebodohannya sendiri. Itu adalah hukuman bagi orang yang berani menghancurkan brankas kakak kandungnya. Bu Sari menundukkan kepala di meja. Terisak-isak dengan menyedihkan. Dia menandatangani setiap halaman. Air mata membasahi tinta. Kontrak pemutusan hubungan telah selesai. Sejak tanda tangan itu dibubuhi stempel notaris. Antara saya dan mereka hanya ada hubungan antara kreditur dan debitur. Antara korban dan terhukum. Ikatan darah yang busuk telah resmi diputus. Rapi dan tanpa meninggalkan sedikit pun beban. Pagi berikutnya, saya bersama pengacara Minho dan tim keamanan internal tiba di Villa Nam Vien untuk melaksanakan klausul terakhir perjanjian. Pengusiran. Bu Sari dan Dinda sudah diberitahu sebelumnya. Ketika saya masuk ke ruang tamu, keduanya sedang duduk meringkuk di sofa mewah. Di sekeliling mereka berserakan koper-koper bermerek Louis Vuitton, Gucci yang penuh dengan pakaian, tas, sepatu, dan kosmetik mahal yang mereka niat bawa. Dinda. Tangannya terbalut perban akibat percobaan bunuh diri yang gagal. Wajahnya bengkak. Menatap saya dengan garang tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Saya melirik. Tumpukan bagasi. Sedikit menyeringai. Mereka masih berhayal bahwa setelah meninggalkan rumah ini, mereka masih bisa mempertahankan citra mewah mereka untuk terus menipu orang lain. Tim keamanan saya memberi perintah. Suara saya terdengar dingin di ruangan villa yang luas. Periksa semua bagasi. Semua barang bermerek. Tas. Sepatu. Perhiasan. Jam tangan. Ponsel model terbaru. iPad. Semuanya dibeli dengan kartu kredit atas nama saya. Sita semuanya. Jangan lewatkan satu pun. Bu Sari dan Dinda seperti tersengat listrik. Melompat kaget. Astaga, kamu keterlaluan sekali. Yoga, ibu saya berteriak.
Berlari memeluk tas Hermesnya erat-erat. Ini barangku, kamu sudah memberikannya kepadaku. Jadi ini milikku. Kalau kamu mengambil semuanya, kami mau pakai apa? Mau jual apa untuk hidup sehari-hari? Dinda juga menangis. Berontak dengan petugas keamanan untuk mempertahankan jam tangan Hublot bertatahkan berliannya. Kakak sekejam. Ini kakak mengusir kami ke jalan tanpa apa-apa. Kakak ingin kami mati kelaparan. Ya, saya mendekat. Dengan dingin menepis tangan Dinda. Mengambil jam tangan itu. Melemparkannya ke keranjang sitaan. Pakaian biasa. Barang pribadi murah saat baru datang dari desa. Kalian boleh bawa. Tapi barang-barang yang kalian gunakan dengan uang saya. Dengan darah dan air mata istri saya. Harus dilucuti bersih dan dikembalikan. Kalian tidak berhak menikmati penderitaan orang lain. Keangkuhan kalian dibangun dengan uang saya. Maka hari ini saya sendiri yang akan menghancurkannya. Mereka berdua hanya bisa berdiri terpaku melihat koper-koper bermerek disingkirkan. Diganti dengan beberapa set pakaian lusuh yang dimasukkan ke dalam kantong plastik murahan. Mereka melangkah keluar dari gerbang besi megah Villa Nam Vien. Terhuyung-huyung. Menyedihkan seperti pengemis. Taksi yang menunggu di luar gerbang membawa mereka ke sebuah kamar kos, kumuh dan sempit di pinggiran kota. Tempat saya sudah membayar sewa 6 bulan di muka. Saya menyelipkan sebuah amplop berisi tepat 2 juta rupiah uang tunai ke tangan Bu Sari. Ini uang saku bulan pertama. Mulai bulan depan. Cari nafkah sendiri. Jangan pernah berkeliaran di sekitar hidup saya lagi. Saya berbalik masuk ke rumah. Memberi isyarat kepada satpam untuk menutup gerbang dengan keras. Suara logam berbenturan kering. Memotong bayangan kedua wanita yang berdiri terlantar di bawah terik matahari Jakarta. Lumpur kesombongan akhirnya menjadi tempat mereka seharusnya berada. Ketika topeng kemewahan dilepaskan, satu-satunya yang tersisa hanyalah jiwa yang busuk dan rasa malu yang memalukan. Setelah membersihkan para parasit dari hidup saya, Villa Nam Vien saya bersihkan dengan minyak esensial serai wangi. Membersihkan semua sisa-sisa malam yang mengerikan. Saya mengubah tempat ini kembali menjadi rumah yang sebenarnya. Benteng yang tak tertembus untuk menyambut kembali wanita terpenting dalam hidup saya. Lia keluar dari rumah sakit setelah 2 minggu perawatan. Kesehatannya sudah stabil. Kehamilan melewati masa kritis dan berkembang dengan baik. Tetapi luka psikologis masih menjadi kekosongan besar. Pada hari Lia pulang, saya tidak menyewa sopir, melainkan mengemudi sendiri. Ketika mobil berhenti di depan gerbang, Lia masih sedikit ragu. Tangannya menggenggam erat ujung baju saya. Dia takut akan menghadapi cacian. Takut akan sudut-sudut gelap di rumah yang pernah menjadi tempat dia dianiaya. Saya memeluk pinggang istri saya. Dengan lembut mencium keningnya. Tidak apa-apa. Sayang, rumah kita sekarang sudah bersih. Tidak akan ada lagi siapapun. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menyakiti kamu dan anak kita lagi. Aku janji dengan seluruh hidupku. Ketika masuk ke ruang tamu, yang menyambut mata Lia bukanlah sofa-sofa kosong atau barang-barang mahal yang dingin. Di atas meja, ada hidangan hangat dengan makanan kesukaannya, yang saya masak sendiri sejak dini hari. Di sudut ruangan, brankas yang hancur telah dibersihkan. Diganti dengan tempat tidur bayi kayu ek yang nyaman. Digantungi lonceng angin lucu. Saya menuntun Lia duduk di sofa. Meletakkan setumpuk dokumen merah di tangannya. Ini hadiah selamat datang untukmu pulang, kata saya. Suara saya hangat. Berisi semua ketulusan dan penyesalan seorang suami. Lia membuka dokumen itu. Matanya melebar penuh air mata ketika melihat sertifikat hak milik villa. Dokumen pengalihan 70% saham perusahaan. Dan dokumen pembentukan dana perwalian semuanya atas nama dia dan anak yang akan segera lahir. Mas Yoga. Mas Yoga. Apa yang Mas lakukan? Aku tidak butuh ini semua. Aku hanya butuh Mas sehat. Hanya butuh keluarga kita damai saja. Lia gagap.
Buru-buru berniat mendorong kembali dokumen itu ke arah saya. Saya menggenggam erat kedua tangan kurus istri saya, memaksanya untuk menerimanya. Ini bukan uang. Ini adalah permintaan maaf terbesar yang kuberikan padamu. 7 tahun ini, kamu telah menggunakan masa mudamu, menggunakan seluruh hidupmu untuk melindungiku. Sekarang giliranku. Aku akan menggunakan semua yang kumiliki untuk melindungimu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi istri seorang CEO, melainkan kamu adalah pemilik rumah ini, pemilik kekayaan ini. Aku hanya orang yang bekerja untukmu. Jangan menolak. Biarkan aku menebus kesalahan bodohku. Lia menundukkan kepala di dada saya. Terisak-isak, air mata hangat membasahi dada saya. Tetapi kali ini bukan air mata kesakitan atau kemarahan, melainkan air mata kelegaan. Kebahagiaan yang meluap-luap. Hari-hari berikutnya, saya membatalkan semua perjalanan dinas yang tidak perlu, menyerahkan sebagian besar wewenang operasional kepada wakil direktur, menghabiskan seluruh waktu di rumah merawat Lia. Saya sendiri yang memasak setiap hidangan, membuat setiap gelas susu, membacakan buku untuk anak setiap malam. Saya tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan tindakan paling konkret untuk membangun kembali kepercayaan dalam dirinya. Rumah yang dulu dingin, sesak karena perhitungan para parasit, sekarang selalu dipenuhi tawa, cahaya matahari, dan kedamaian. Tembok pertahanan yang saya bangun tidak hanya terbuat dari hukum atau uang, tetapi dibangun dengan cinta kasih yang mutlak. Dengan kesadaran seorang pria yang telah menyadari di mana sebenarnya batas ikatan keluarga. Setengah tahun berlalu. Sejak hari saya sendiri yang menutup gerbang besi raksasa Villa Nam Vien. Selamanya mengusir dua bayangan yang berkedok ikatan darah dari hidup saya. Waktu adalah obat ajaib. Perlahan menyembuhkan luka fisik dan mental Lia. Mengembalikan senyum cerah dan perut hamil yang semakin membesar dengan damai. Kepada istri saya. Adapun para penyebar kejahatan, waktu adalah api neraka yang membakar habis sedikit kemanusiaan dan keangkuhan palsu terakhir mereka. Saya tidak secara aktif mencari berita tentang ibu saya dan Dinda. Tetapi Tony, kepala keamanan internal saya, tetap memantau situasi untuk memastikan mereka tidak memiliki kesempatan untuk berbuat jahat atau mendekati keluarga saya lagi. Suatu sore akhir pekan, saat saya sedang duduk di perpustakaan merangkai tempat tidur bayi kayu untuk anak yang akan segera lahir, Tony meletakkan setumpuk foto dan rekaman suara singkat di meja saya, melaporkan bahwa tugas pengawasan dapat resmi diakhiri. Melalui cerita Tony dan bukti yang terkumpul, saya telah menyaksikan sepenuhnya akhir yang tragis, namun sangat pantas bagi para parasit ketika mereka terpisah dari inangnya. Uang 2 juta rupiah yang saya tinggalkan untuk mereka pada hari diusir dari villa tidak bertahan lebih dari seminggu. Dengan kebiasaan hidup mewah, malas, dan bergantung, baik ibu saya maupun Dinda tidak mau segera mencari pekerjaan. Mereka masih bermimpi bahwa saya hanya marah sesaat, bahwa dalam beberapa minggu saya akan luluh dan datang menjemput mereka dengan mobil mewah. Tetapi ketika pemilik kos mulai mengetuk pintu menagih uang listrik dan air, ketika kelaparan benar-benar mencabik-cabik perut mereka, ilusi mereka barulah hancur berkeping-keping. Dinda, adik perempuan berusia 24 tahun, tangan dan kakinya sehat tetapi otaknya telah terkikis oleh kemalasan. Terpaksa mencari pekerjaan. Tetapi seorang gadis yang hanya terbiasa menggesek kartu ratusan juta, tanpa ijazah, tanpa pengalaman, dan membawa label sombong. Apa yang bisa dia lakukan? Dia melamar pekerjaan sebagai pelayan kafe, tetapi hanya bertahan 3 hari lalu dipecat karena sikapnya yang arogan. Berani beradu mulut dan menyiram air ke wajah pelanggan, hanya karena mereka mendesak agar minumannya segera diantar. Dia pindah bekerja sebagai buruh pabrik garmen tetapi tidak tahan dengan panas dan bau oli mesin lalu berhenti di tengah jalan. Sedangkan ibu saya, wanita yang dulu dengan sombong menumpahkan semangkuk sarang burung walet ke tanah karena tidak sesuai selera,
Sekarang harus dengan lesu pergi ke pasar. Memungut sayuran layu. Meminta sisa-sisa ikan busuk yang dibuang orang untuk dimasak. Usia tua. Ditambah dengan kehancuran mental dan kondisi hidup yang buruk di pemukiman kumuh pinggir kanal yang bau. Membuatnya sakit. Batuk berkepanjangan. Nyeri sendi menyiksa dia setiap malam. Dan sesuai hukum alam. Ketika binatang-binatang lapar dikurung bersama dalam satu kandang sempit, mereka tidak lagi mengenali sesamanya, melainkan siap saling mencabik-cabik. Saling memakan untuk bertahan hidup. Rekaman suara yang Tony dapatkan dari kamar kos kumuh itu. Itu adalah bukti paling jelas dari yang disebut ikatan ibu anak, yang selalu dibanggakan ibu saya. Itu bukanlah perlindungan melainkan cacian. Hinaan paling kejam yang dua wanita berdarah sama berikan satu sama lain. Dalam rekaman itu, ibu saya berteriak dengan suara serak karena sakit. Menyalahkan Dinda sebagai anak pembawa sial. Sebagai komet yang membawa nasib buruk. Dia menggerutu bahwa jika Dinda tidak bodoh terlibat judi, tidak berutang 8 miliar rupiah, maka dia tidak akan harus menyuruhnya menghancurkan brankas dan sekarang. Dia harus hidup menggelandang tanpa uang untuk membeli obat. Dia mencaci maki Dinda sebagai benalu yang hanya menyusahkan ibu. Menanggapi cacian itu, Dinda sama sekali tidak menunjukkan kesabaran seorang anak. Dia berbicara saya dan Anda berteriak lebih keras dari batuk ibunya. Dia menyalahkan kembali. Mengatakan bahwa semua ini salah ibunya. Dia bilang ibunya sendiri yang menjejali pikirannya bahwa uang kakaknya juga uang keluarga mereka. Ibunya sendiri yang berjanji akan memaksa saya untuk membayar utangnya. Jia Main Disease. Mengutuk kebodohan ibunya karena tidak bisa memaksa menantunya, menyebutkan kata sandi brankas. Bahkan dia dengan kejam mengutuk ibunya mengapa tidak mati saja agar dia tidak perlu berbagi mie instan murahan terakhir di kamar kos. Puncak tragedi terjadi pada suatu malam yang hujan lebat. Persis seperti malam mereka bersekongkol menyiksa istri saya, Dinda. Dalam keadaan kesakitan karena menginginkan hiburan mewah dan diancam oleh preman penagih utang. Menggeledah dan mencuri sedikit uang yang ibu saya kumpulkan dari memulung sampah dan mencuci piring sewaan untuk membeli obat. Ibu saya menemukannya dan mencoba berebut dengannya. Wanita yang pernah menggunakan kekuatannya untuk menjambak rambut dan memukuli istri saya yang hamil. Sekarang justru didorong jatuh ke lantai semen yang lembab oleh putri kandung yang dia lindungi tanpa peduli. Moral. Dinda merebut segenggam uang receh. Dengan dingin menginjak tubuh ibunya. Mendobrak pintu dan pergi menghilang ke kegelapan malam. Meninggalkan ibu saya terbaring meringkuk di lantai. Memegangi dadanya yang sakit. Menangis memanggil nama saya dalam keputusasaan. Saya menekan tombol matikan pada perekam suara. Ruangan di perpustakaan kembali hening total. Tony berdiri di samping. Perlahan bertanya, apakah saya ingin campur tangan atau mengirimkan sedikit uang tambahan untuk bantuan medisnya? Saya menggelengkan kepala. Dengan tenang mengumpulkan setumpuk foto dan perekam suara. Memasukkannya ke mesin penghancur dokumen. Suara bilah pisau yang mengiris kertas jepret-jepret bergema. Menghancurkan gambar-gambar buruk terakhir masa lalu menjadi serpihan-serpihan tak berarti. Tidak perlu. Tony. Kata saya. Suara saya hambar seperti air. Antara saya dan mereka tidak ada lagi hubungan apapun. Siapa menanam? Dia. Menuai. Dia telah mengajari putrinya sifat egois. Serakah. Kejam. Maka sekarang dia sedang merasakan sendiri racun yang telah dia tanam. Tarik seluruh pasukan pengawasan. Bagi saya, mereka sudah benar-benar mati. Saya keluar dari perpustakaan. Mengarahkan pandangan ke ruang tamu. Tempat Lia duduk merajut jaket. Rajut kecil berwarna kuning muda. Wajahnya memancarkan cahaya kebahagiaan seorang ibu. Karma instan tidak pernah melewatkan siapapun. Para parasit telah saling bunuh diri di dasar lumpur masyarakat. Sedangkan saya hanya peduli melindungi para malaikat yang hadir di rumah saya yang dipenuhi cahaya. Musim semi itu, Jakarta menyambut sinar matahari yang hangat dan jernih.
Itu juga hari di mana hidup saya secara resmi memasuki babak baru yang lebih cerah dan lengkap dari sebelumnya. Lia melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat di sebuah rumah sakit internasional kelas 1. Sangat berbeda dengan malam badai yang penuh darah dan air mata saat saya menggendong Lia ke UGD beberapa bulan sebelumnya. Hari ini, saya menggandeng tangan istri saya masuk ke ruang bersalin dengan damai. Senyum selalu tersungging di bibir saya. Ketika tangisan pertama putri kami yang jernih dan kuat terdengar, saya menangis. Air mata seorang pria yang telah melewati segala suka duka dunia bisnis. Yang telah melewati lorong-lorong tergelap hati manusia. Kini jatuh karena kebahagiaan yang meluap-luap. Saya menggendong bayi mungil yang merah di tangan saya. Dengan lembut mencium kening Lia. Dengan terisak mengucapkan terima kasih kepada wanita yang telah menggunakan seluruh hidupnya untuk melahirkan sebuah keluarga yang berarti bagi saya. Ruangan itu dipenuhi aroma bunga segar dan ucapan selamat. Tidak ada orang yang berkedok ikatan darah yang mengucapkan cacian. Tidak ada kekejaman, kepalsuan. Hanya ada cinta kasih murni yang menyelimuti kami bertiga. Hari-hari berikutnya, saat saya sendiri yang membuatkan susu, mengganti popok anak di tengah malam. Saat melihat Lia terlelap damai, tanpa lagi terkejut karena mimpi buruk, saya punya banyak waktu untuk merenung. Merenung tentang perjalanan yang telah saya lalui, tentang retakan berdarah, dan terutama tentang sebuah konsep yang selalu diletakkan masyarakat di pundak anak-anak. Bakti. Dari dulu kala, budaya Asia telah menjejali pikiran kita dengan pemikiran kolot. Semacam belenggu tak terlihat bahwa orang tua selalu benar. Bahwa jasa melahirkan lebih tinggi dari gunung. Anak harus tunduk dan bersabar dengan segala cara. Pemikiran beracun itulah yang telah mengubah banyak pria menjadi pengecut di rumahnya sendiri. Mereka berdiri menyaksikan ibu mereka, saudara perempuan mereka menginjak-injak, menyiksa istri mereka yang setia dan hanya bisa mendesah. Sudahlah. Kamu bersabar sedikit pada ibu. Ibu sudah tua. Atau, ikatan darah tidak bisa dibuang. Jika tidak ada istri ini, bisa menikah dengan wanita lain. Tetapi mereka lupa satu hal inti. Wanita yang masuk ke rumah Anda, meninggalkan pelukan orang tua kandungnya, mengandung dan melahirkan, merobek daging dan hatinya untuk melahirkan anak bagi Anda. Berbagi suka dan duka dengan Anda dari nol. Dia tidak berutang apapun kepada keluarga Anda. Dia menikah dengan Anda karena cinta. Bukan untuk menjadi pembantu tanpa bayaran. Sebuah karung tinju untuk keluarga Anda melampiaskan kemarahan. Bakti sejati bukanlah menutup mata terhadap kejahatan orang tua. Bakti bukanlah menukarkan keringat dan air mata istri Anda untuk kepuasan palsu para parasit. Orang tua memiliki jasa melahirkan dan membesarkan. Kita berbakti dengan menjaga kehidupan materi mereka. Memastikan mereka tidak sakit atau kelaparan. Itu adalah kewajiban. Tetapi bakti tidak berarti menyerahkan kendali atas hidup Anda. Menghancurkan rumah tangga kecil Anda untuk mentolerir keserakahan dan kekejaman mereka. Ketika Anda membiarkan orang tua, saudara kandung menginjak-injak pasangan hidup Anda. Anda bukan anak yang berbakti. Anda hanyalah seorang pria yang gagal. Seorang kaki tangan hina dalam kejahatan merusak keluarga Anda sendiri. Saya pernah menjadi pria bodoh seperti itu. Saya menggunakan uang untuk mencoba menutupi hubungan keluarga yang busuk. Dan hampir saja saya harus membayar dengan seluruh nyawa istri dan anak saya. Jika malam itu saya tidak pulang tepat waktu. Jika saya tidak cukup rasional untuk memegang ponsel merekam bukti, tidak cukup kejam untuk memanggil polisi, maka mungkin sekarang saya sedang berlutut di depan dua makam dingin. Sedangkan iblis-iblis itu masih menghabiskan uang saya dan memerankan sebagai kerabat yang berduka. Oleh karena itu, melalui cerita penuh luka dalam hidup saya ini, saya ingin menyampaikan pesan yang tulus dan lugas kepada semua yang mendengarkan. Bagi para pria yang sedang menjadi suami, menjadi ayah, sadarlah, jangan gunakan uang untuk mengukur kedamaian keluarga.
Berdirilah sebagai tameng. Tetapkan batas yang jelas dalam hubungan keluarga. Lindungilah wanita yang telah percaya dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Anda. Jangan sampai setetes darah jatuh ke lantai rumah baru menyadari di mana sebenarnya orang yang paling penting. Dan bagi para wanita, para istri yang menggigit bibir menahan kekerasan dan tekanan atas nama mertua, mohon beranilah. Kesabaran tanpa syarat Anda tidak akan pernah dibalas dengan rasa hormat. Itu hanya akan memicu naluri kejam para pengganggu. Jangan mengubah diri Anda menjadi keset kaki. Jika pria Anda tidak cukup berani untuk berdiri melindungi Anda, keluarlah sendiri dari neraka itu. Anda pantas dicintai, dihargai. Bukan dilahirkan untuk membayar utang kepada keluarga yang tidak memiliki hubungan darah. Hidup ini sangat adil. Tidak akan ada keajaiban yang muncul dengan sendirinya jika kita tidak sendiri mencabut duri-duri tajam. Hukuman terbesar bagi mereka yang menggunakan nama ikatan keluarga untuk melakukan kejahatan. Bukan dengan berteriak dan bertengkar dengan mereka, tetapi dengan memutus total jalur kehidupan mereka. Merampas semua hak istimewa, berbalik dan melangkah pergi, serta menjalani hidup yang cerah dan penuh kebahagiaan. Saya menyesap teh hangat, berdiri di balkon lantai 2 Villa Nam Vien, memandang ke halaman rumput hijau. Di bawah bayangan pohon trem besi yang sedang berbunga, Lia dengan lembut mengayunkan tempat tidur bayi menyanyikan lagu Nina Bobo untuk putri kami dengan suara yang manis dan lembut. Sinar matahari senja menyapu rambutnya, membentuk lukisan indah kedamaian. Badai telah benar-benar berlalu di balik pintu. Langit di depan saya sekarang berwarna biru pekat yang cerah dan penuh harapan. Saya tersenyum, turun ke bawah, merangkul istri dan putri saya ke dalam pelukan. Hati saya belum pernah merasa seringan dan selengkap ini. Saya telah menemukan makna sejati hidup saya dan saya akan menggunakan seluruh hidup ini untuk melindunginya. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Semoga kita semua memiliki keberanian untuk mencintai dengan benar, melindungi orang yang tepat, dan membangun rumah tangga yang benar-benar damai. Sampai jumpa. Ya.